Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Azhara dari Prodi Agroteknologi Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Nomor induk mahasiswa 2105020026. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penugasan UTS Pendidikan Pancasila. Kali ini materinya adalah terorisme dan radikalisme. Terkait masalah terorisme dan radikalisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Secara singkat, radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme. Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal seperti agama, sosial, dan politik seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Di sini saya ada sedikit cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di Indonesia. Pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal pertama ini yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, termasuk kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan karena pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme adalah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu adanya radikalisme dan terorisme. Apabila tindakan pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara, termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantara dengan rakyat, sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula rakyat, mereka harus juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat, pemegang kendali pemerintah negara. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. 5. Mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun, apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari munculnya permasalahan radikalisme yang sifatnya baru, berbeda dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. 6. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam masyarakat, bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman termasuk Indonesia sendiri. Baik, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.